Drop it. Nah, sekarang bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa lewat Instagram, akan tetapi kita prioritaskan yang di YouTube dulu. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan dari Anti Maulida. Jazakumullah khair Ustadz penjelasannya. Bagaimana caranya agar tidak bingung membuat contoh? Pertanyaan, apakah harus memperbanyak mufradat terlebih dahulu? Berbarengan. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah jumlah, maka harus bersamaan ya. Kita harus bersamaan menghafal mufradat pula dan juga dipraktekkan dalam keseharian kita ya. Kita hafal mufradat, tapi tidak cukup dengan itu saja kalau kita tidak praktikkan begitu. Contoh misalkan ya teman-teman, seperti tadi, kata yang sering kita temukan dalam bahasa Indonesia satu saja, jaa, datang. Telah datang teman saya. Kita tahu, kita sudah hafal mufradatnya, jaa. Teman saya sodiki. Maka kita amalkan dia menjadi jaa sodiki. Terus begitu, jaa abi, jaa Farhan, jaa Ustadz Ulum misalkan, jaa Habibi, jaa suami, jaa istri, boleh saja ya. Untuk uslub atau gaya bahasa untuk mengembangkan bahasa kita terserah. Kita hafal satu mufradat saja, kita praktikkan. Misalkan jaa tadi, jaa, kita punya motor, jaa motor. Ada rumah, jaa rumah. Bukan untuk ini hanya untuk memudahkan kita dalam mengembangkan maharatil kalam kita. Cukup. Kemudian untuk yang selanjutnya Ustaz, bil idhafah. Kitabul Mudarris. Afwan Ustaz, kalau salah bicaranya terlalu cepat kurang paham, mungkin diperjelas jumlah idhafah. Baik, jumlah idhafah adalah penyandaran satu kata ke satu makna. Contoh misalkan ada kalimat atau kata bahasa Arab, saya ulangi lagi ya. Idhofat adalah penggabungan dua kata yang berbeda untuk atau menjadikan dia menjadi satu makna. Contoh misalkan kitabun dan kalimat al-ustad. Maka kita gabungkan kitabun dan al-ustad menjadi kitabul ustad. Artinya apa? Kitab milik ustad. Itu namanya idhofat. Dua kata menjadi satu makna. Oke, benar. Kemudian dari harfun nasih, dari segi maknanya apa yang dijadikan perbedaan inna dan saudara-saudaranya Ustadz? Baik, mungkin teman-teman sudah belajar qawaid, belajar tata bahasa Arab. Di sana ada Qawaidnya sama anak nanti. Oh iya. Jadi ada namanya inna wa akhawatuha, kana wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha. Hanya sekedar sedikit saja yang ingin saya sampaikan, karena nanti kawaidnya akan disampaikan oleh Ustadz Ulum besok hari. Nah, inna dan anna itu maknanya adalah litaukid, untuk menguatkan. Contoh dalam video tersebut, innal munazarah wasilatut ta'lim. Kalau kita bilang al munazarah wasilatut ta'lim, debat adalah sarana pembelajaran, maka tidak kuat. Akan tetapi ketika kita taruhkan innal munadharah wasilatut ta'lim, sesungguhnya debat adalah sarana pembelajaran. Oke Ustaz, cukup, sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kitab insya PDF yang materi kirim ada latihan, apakah latihannya dijawab di kolom komentar. Ya, untuk kitab yang sudah dikirim ada beberapa latihan. Nah, itu silahkan nanti teman-teman bisa jawab di kolom komentar yang di video yang sudah di-share. Nah, jadi setelah ini akan ada tugas ya. Jadi teman-teman akan ada tugas dari pribadi saya kepada antum semua yang harus dilakukan, yang harus dijawab, yaitu di kolom komentar. Nah, kita sudah share tadi kitabnya, di sana ada tamarin, yaitu latihan-latihannya, nanti silahkan dijawab di kolom komentar. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara menempatkan huruf tersebut, sedangkan kami tidak tahu bagian dari huruf tersebut. Nah, cara untuk menempatkan huruf tersebut, jikalau kita tidak tahu, maka
belajar dulu tentang kawaid ataupun tapi untuk pengembangan atau maharatil kalam kita itu bebas saja ya. Tidak harus mengetahui semuanya, tidak wajib mengetahui semuanya, karena untuk maharatil kalam itu bebas-bebas saja. Yang penting kita mengetahui apa yang kita ketahui saja kita praktikkan. Jadi jangan kita sulitkan diri kita untuk maharatil kalam kita. Jadi yang terpenting adalah teman-teman, kita jangan kakukan ide kita, fikrah kita, pikiran kita hanya dengan kawaid saja. Kalau kita terpaku dengan kawaid saja, maka kalam atau maharatil kalam kita tidak akan bisa berkembang. Oke, sip. Afwan Ustaz, bil idafa al madrasah ad-diniyah wasilatut ta'lim bin na'at jamil, mumtaz. Ini penilaian Ustaz. Ya, nanti kami akan berikan penilaian gitu. Iya. Bagus sudah ada yang tadi saya lihat di video di kolom komentar sudah ada yang menulis contoh ajib jiddan jamil, insyaallah barakallah. Awalul fakrah, apakah ada yang ditempatkan di tengah kalimat? Jika iya, kapankah itu terjadi? Nah, untuk awalul fakrah bisa saja ya dimanapun, sesuai dengan maknanya saja. Kalau maknanya pas silahkan, tidak apa-apa. Kemudian, Kak, bagaimana biar bisa membaca Arab gundul di buku materinya? Adakah kata-kata kunci? Terima kasih, Lina, Lampung. Nah, jadi untuk kitab yang sudah di-share itu memang tidak ada harokatnya. Nanti silahkan dicoba-coba saja dulu di sana untuk melatih daripada maharatil qiraah kita. Oke, kemudian Assalamualaikum Ustadz. Apakah Umdatul Kalam dari jumlah ismiyah itu saja? Nah, untuk Fudlatul Kalam pada jumlah ismiyah yang disebutkan dalam contoh tersebut dalam video itu bisa ditambahkan dengan al-istisna ya, bisa ditambahkan dengan istisna, ada bil idhafah penyandaran tadi, ada na'at yaitu sifat, ja'al ustad ulum al-jamil, telah datang ustad ulum yang ganteng. Nah, itu salah satu pengembangan ya. Ja'al ustad ulum, telah datang ustad ulum al-jamil yang ganteng. Wah. Terus ada bil wal ataf. Wal ustad Fahri Jamil Aidan. Gitu ya. Bisa.